Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2030502151, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Pak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, atau ahli waris para nabinya. Psikoterapi Islam merupakan upaya mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam, Al-Quran, dan hadis. Psikoterapi Islam mempercayai bahwa keimanan dan kedekatan terhadap akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kebaikan problem kejiwaan seseorang. Psikoterapi Islam mencegah berbagai problem kejiwaan dan menyempurnakan kualitas manusia di samping pendekatan psikospiritual atau dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah. Psikoterapi Islam juga disandarkan penggunaan alat pikir dan usaha nyata manusia untuk memperbaiki diri. Psikoterapi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Fungsi psikoterapi Islam. Yang pertama, fungsi pemahaman atau understanding. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Hal ini yang disampaikan adalah bahwa psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup. Kedua, fungsi pengendalian atau kontrol. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. Tiga, fungsi peramalan atau prediction. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan. 4. Fungsi pengembangan atau development. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Kelima, fungsi pendidikan atau education. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, baik buruk maupun baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Tujuan psikoterapi Islam. Pertama, memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmania dan rohania, spiritual, dan moral. Kedua, menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. Ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Kelima, mengantarkan individu mengenalkan, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra yang serta dan holy. Peran psikoterapi Islam. Psikoterapi memiliki peran strategis dalam membina kesehatan mental, karena pada intinya psikoterapi adalah pengobatan secara psikologis untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam konteks ini, psikoterapi berorientasi pada penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Teknik terapi psikoterapi Islam. Pertama, teknik terapi psikoanalisa. Teknik ini menekankan fungsi pemecahan masalah dari ego yang berlawanan dengan impuls seksual dan agresif. Kedua, teknik terapi perilaku. Teknik ini menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu, antara lain desensitisasi, sistematik, flooding, penguatan sistematis, pemodelan, pengulangan perilaku yang pantas, dan regulasi diri pelaku. Ketiga, teknik terapi kognitif perilaku. Teknik modifikasi perilaku individu yang mengubah keyakinan maladaptif. Terapis membantu individu mengganti interpretasi yang irasional terhadap suatu peristiwa dengan interpretasi yang lebih realistis. Keempat, teknik terapi humanistik. Teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi terapis yang minimal. 5. Teknik terapi
atau integratif. Terapis mengkhususkan diri dalam masalah spesifik seperti alkoholisme, disfungsi seksual, dan depresi. Itu, itu saja yang saya jelaskan tentang pelajaran psikoterapi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.